Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair. Kaif halukum jami'an? Alhamdulillah balamin. Alhamdulillah min wa bihi nasta'inu ala kulli wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah balamin. Di sore hari ini kita akan mulai pembelajaran mengenai praktek mengajar. Nah, sebelum saya akan mempraktekkan sebuah materi pada sore hari ini, yaitu mengenai teknik pembelajaran keterampilan berbicara ala-kalam. Ya, sebelum saya akan menjelaskan tentang materi pada sore ini, saya ingin mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Manjid garismu fayalakul hadir au hadir. Ahmad Samsudin, Rizky Putriano, Sifaul Qalub, Ryan, Nabila, Gina oleh Segaf, Alfian, Henggi Setiawan, Eva Fauzian, Ulfi, Rini, Messi, Agung, Dimas, Skron, Majelis. Oke, di sore hari ini saya akan menerangkan sebuah teknik pembelajaran keterampilan berbicara. Nah, dari sebelah kanan, yang tengah dan yang kiri, ada yang tahu mengenai teknik pembelajaran keterampilan berbicara? Ada yang tahu? Coba ifadakum. Manya Arif. Barangkali ada yang tahu mengenai teknik pembicaraan itu seperti ini, atau enggak seperti itu, atau enggak seperti apa. Kan barangkali ada yang tahu yang seperti itu, bisa angkat tangannya dan sebutkan NIM namanya. Ada? Oh, silakan yang sebelah kanan. Oke, syukran Ijlis. Oke, ada yang tahu lagi? Oke, yang sebelah tengah siapa? Angkat tangannya, sebutkan nama dan NIM-nya. Oke, Ijlis. Nah, di sini tadi yang teman-teman terangkan itu, yang teman-teman mengerti itu, bisa persis mengenai teknik pembelajaran keterampilan berbicara. Tapi di sini saya mempunyai pengertiannya. Nah, dengarkan ya. Dalam pengertian teknik pembelajaran keterampilan berbicara, pengertian keterampilan berbicara itu maharatul kalam, speaking skill. Maharatul kalam kalau bahasa Inggrisnya itu speaking skill ya, adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra pembicara. Nah, ini pengertian dari keterampilan berbicara. Jadi keterampilan berbicara itu kalau di bahasa Arabnya itu yaitu makharatul kalam ya. Kalau di bahasa Inggrisnya itu speaking skill, speaking mengenai pembicara ya kan. Misalkan kalau di Pondok dulu itu kalau misalkan udah mufrodat di hari Kamis itu ada muhadasah, berbicara sama temannya, speaking ya kan, mengenai apa? Mengenai bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata yang mengekspresikan berupa idenya. Misalkan kita ingin memajukan sebuah pramuka, idenya seperti apa, atau enggak pendapat kita mengenai pramuka ini yang begini. Jadi berbicara berbahasa Arab, speaking, atau enggak berbahasa Inggris ya. Nah, keinginan atau perasaan kepada mitra pembicara satu sama lain. Jadi seperti apa ya? Ini kayak muhadas itu berbicara dua orang, namanya speaking ya kan. Biar bahasa kita tuh lancar, terus dalam berbicaranya itu tidak ada yang salah gitu loh ya kan. Nah, paham ya sebelah kanan, sebelah kiri? Kayak nanti setelah saya jelaskan materi pada sore hari ini, nanti dari kelompok sebelah kanan, sebelah kiri, yang tengah itu maju ke depan dua orang untuk berbicara mengenai
pramukaan atau enggak keseharian atau enggak kehidupannya dia gitu loh. Kayak nanti dua orang, jadi 6 orang maju ke depan. Setelah saya jelaskan tentang teknik pembelajaran bahasa Arab ya, nanti berbicara seperti ini, berhadapan-hadapan dua orang lagi ya, mengenai bahasa. Nanti harus berbicara bahasa Arab ya. Oke, lanjut. Di sini ada tujuan keterampilan berbicara. Nah, di dalam tujuan keterampilan berbicara, yang pertama itu ada agar dapat mengucapkan ungkapan berbahasa Arab. Nah, apa kata tadi? Biar lugoh kita itu fasih, lugoh kita itu lancar mengenai berbicara bahasa Arab. Kayak fahalukum ya akhi, akal tak fi hadis soba, mada ta'malun. Nah, kayak seperti itu kita berbicara kan. How are you? Good morning ya, seperti itulah kosakata yang seperti itu. Tapi kita harus dilakukan. Nah, ini tujuannya itu agar dapat mengucapkan ungkapan berbahasa Arab atau bahasa Inggris dengan baik dan benar. Kalau kita sering mengungkapkannya, sering berbicara satu sama lain berhadapan, nah itu pasti orang itu terbiasa, itu pasti akan bisa gitu loh. Dari dia berbicara terus pasti akan bisa gitu loh. Nah, ini tujuannya. Yang kedua, mampu berpikir tentang bahasa Arab dan mengungkapkannya secara cepat dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, ini mampu berpikir tetap dalam bahasa Arab. Misalkan ada nih, ya kan, di sebelah kanan atau sebelah kiri ada dosen misalkan dari luar negeri, dari Arab Saudi datang, dia berbicara bahasa Arab. Walaupun mada ta'lamta fi hadis sobah, ayu darsin hal hadhihi dars bil al-lughah al-arabiyyah hadis sahih. Nah, misalkan kan seperti itu. Nah, kan itu harus dia tanggap gitu loh dalam situasi dan kondisi. Nah, kita harus, kalau kita sering berbicara kan, kalau tiba-tiba ada dosen datang bahasa Arab langsung dia bisa, kan itu kan sebuah keberuntungan dia dalam berbicara. Nah, kenapa dia bisa dalam berbicara? Karena dia sering menggunakannya. Nah, itu ya. Sini ada tujuannya yang kedua. Nah, yang ketiga, tujuannya itu dapat mengungkapkan yang jelas dan dimengerti tentang dirinya sendiri. Nah, dimengerti tentang dirinya sendiri juga, dimengerti tentang orang lain, tentang kita nih, gimana cara berbahasa Arab dengan baik berbicaranya, sopan, mana ini, mana itu. Kan kalau orang ada nanya, ante min aina rubama, ana min mahad. Nah, oh ante min mahad, ana min SMK. Nah, walaupun SMK sama mahad, ya ada bedanya. Cuman kalau misalkan dari anak SMK ingin rajin berbicara, pasti akan bisa. Ditanyakan, oh kamu gimana keseharian di sana? Coba kamu berbicara bahasa Arab. Kan kalau orang yang nggak tahu kan seperti itu. Kamu gini. Anak misal kamu gini. Nah itu, ya kan. Nah dia lancar. Oh gini. Ada orang nanya, gimana sih di bawah kalian? Gimana sih di kampus kalian? Misalkan, oh begini. Nah itu. Kalau sebenarnya kita sering menggunakannya, sering mengungkapkannya, sering menghadapi sama temannya, nah pasti kesana akan lancar. Nah ini ya. Terus ada prinsip-prinsip keterampilan berbicara bahasa Arab. Yang pertama, hendaknya guru memiliki kemampuan yang tinggi tentang keterampilan ini. Guru memiliki keterampilan tinggi tentang keterampilan ini. Guru pun harus bisa, guru pun harus menguasainya, dosen pun harus menguasainya, ustadz pun harus menguasainya. Sebelum kita mengajarkan kepada adik kelas, ya kan, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kita tuh harus lebih bisa, bukan lebih bisa ya, kita tuh harus bisa. Takutnya ada anak-anak yang ditanyakan, saya mau nanya mengenai ini itu gimana. Kalau saya nggak bisa kan malu di diri kita sendiri. Nah jadi itu ya prinsip keterampilannya tuh, ya kan. Guru ya dibilang guru lah kalau misalkan kita ingin mengajar, kalau nggak kita ingin mengajarkan sebuah ilmu, nah kita harus bisa terlebih dahulu, harus bisa. 2, mulai dengan kosakata. Mulai dengan kosakata seperti qalamun, ya kan, kurosatun, ya kan, libasun, ya kan, sutrohtun, ya kan, saburotun. Ini dari kosakata. Kursiun, ya kan. Nah, misalkan seperti itu.
Dari mulai dengan kosakata dulu. Nah, dari yang bawah-bawah dulu, baru yang ke sananya, modus yang lebih tingkat tertinggi. Oke, lanjut. Yang ketiga, memperbanyak latihan. Ta'alum, murajaah, ya kan? Terus. Tamaron bilugotul arabiyah, lugotul ijliyah, biar kita terbiasa dan bisa. Tuh. Latihan. Coba prinsipnya ada 3. Coba yang di sebelah kanan ada 3 prinsip tentang keterampilan berbicara bahasa Arab. Coba jelaskan. Yang pertama. Oke, terima kasih. Yang sebelah kiri. Nah, ini nih, makanya harus didengerin. Penting. Jangan ditanya. Jangan seperti itu ya. Kalau ada yang jelasin tuh harus didengerin biar bisa. Nah kan, sebelah tangan ini. Oke, jelas. Nah itu ya, tadi prinsip keterampilan berbicara tuh ada 3 ya. Terus lanjut. Sini pun ada macam-macam keterampilan berbicara. Macam-macam keterampilan berbicara. Nah, muhadasah, akalan, speaking skill. Ada yang pertama itu percakapan, muhadasah yang tadi tuh. Ya kan, macam-macam keterampilan kayak muhadasah di siang pagi. Kalau di pondokan sebelum lari itu tuh ada muhadasah mengenai bahasa Arab, bahasa Inggris, you speak bahasa Inggris with your friends, tatakan buku Arabiana, sahibu kamu sudah ada, ya begitu. Ya kan, sering berbicara begini begitu segala macam, biar kita bisa. Itu loh, ya kan, keterampilannya. Nah, ada lagi ungkapan secara lisan, takbir safawiyah. Secara lisan terus, mengungkapkan terus, biar bisa. Sama teman, sama ustadz, kefa, sama adik kelas, sama ukhti, ya kan beda, cewek, cowok, nahnu, ita itu berbeda bahasa Arab. Nah, seperti itu ya, harus diungkapkan. Nah ini nih, dalam macam-macam keterampilan berbicara tuh ada muhadasah juga yang tadi saya udah jelaskan itu, dan ada ungkapan secara lisan atau takbir ya, takbir safawiyah. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ya, tentang teknik pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Ada yang ditanyakan? Coba kalau ditanyakan bisa angkat tangannya untuk ditanyakan mengenai materi pada sore hari ini. Oke. Nah, coba ada yang nggak paham mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Ada yang nggak paham. Sebelah kanan paham? Oke, ada yang nggak paham. Terus lanjut dari prinsip keterampilan berbicara, ada yang nggak paham. Coba tanyakan aja, nggak apa-apa, barangkali ada yang nggak paham. Ya, terus dalam macam-macam keterampilannya ada yang keterampilan berbicara bahasa Arab, ada yang nggak paham. Sebelum saya tutup, ada yang nggak paham. Oke, kalau kalian paham semua, kelompok 3 orang maju, ya kan? Nanti berbicara bahasa Arab, ya. Paham? Kalau misalkan kalian belum siap dalam kosakatanya, nanti ba'da sholat isya'i ati ilayya, ya. Langsung di amama diwan basarah berbicara, ya, sama semua teman-teman kelasnya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.